Terima kasih Anda masih bersama kami di Ulama Menyapa. Baik, kita lanjutkan tadi Kiai. Di Jawa Tengah sendiri tadi kan ada 100 pasangan yang menikah, lalu ada 37 pasang yang bercerai. Berarti kan kurang arti lebih begitu ya Kiai. Artinya perkawinan yang gagal bisa mencapai 37%. lebih. Nah, berarti memang pernikahan itu tidak mudah, ada saja hambatan yang ada begitu ya Kiai. Bisa dijelaskan kepada pemirsa apa saja hambatan yang menyebabkan keluarga itu tidak bisa menjadi keluarga yang sakinah atau utuh, Kiai? Ya, terima kasih Mbak Indira. Tadi sudah disinggung oleh Habib Ja'far. Untuk mewujudkan keluarga sakinah itu harus ada ikhtiar yang maksimal, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk mengalir saja kemudian kita menemui sakinah mawaddah warahmah. Harus dipersiapkan, gitu. Harus diikhtiarkan. Apalagi ada banyak hambatan, gitu ya. Hambatan untuk mewujudkan keluarga sakinah itu, ya. Jadi misalnya perkawinan dini, ya, itu juga pemicu keluarga ini menjadi pecah. Perkawinan siri, ya, yang anehnya sekarang ini juga dicatatkan di KK itu, Bib. Jadi di KK itu ada catatan perkawinan tidak tercatat, tapi kan tercatat di KK. Gitu. Saya protes itu. Ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Jadi perceraian yang tinggi di Jawa Tengah itu, nah itu anehnya angka tertinggi yang mengajukan gugat cerai itu perempuan. Ya, jadi 3 kali lipat. Ya. Yang paling banyak ya? Ya, ini bisa saya bacakan ya. Mulai dari tahun 2018. Ya, cerai talak itu hanya 17.200 sekian. Tapi cerai gugat 47.300 sekian. Jadi itu kalau di prosentase cerai talaknya ya itu hanya 37%. Yang 63% itu adalah cerai gugat. Nah, yang terakhir saja ini tahun 2021. Cerai talak artinya yang mengajukan cerai itu adalah laki-laki. Jumlahnya se-Jawa Tengah itu adalah 16.600 sekian. Tapi cerai gugatnya adalah 48.100 sekian. Sehingga jumlah total perceraian pada tahun 2021 itu adalah 64.883 kasus, ya, sedangkan cerai talaknya itu hanya 33%, sehingga 67% itu yang mengajukan perceraian untuk mengakhiri perkawinan itu adalah perempuan. Gitu. Jadi ini artinya bisa dibaca. Jadi perempuan untuk zaman modern sekarang ini, terutama perempuan-perempuan yang mandiri, nah itu rak kenanan. Jadi sidik-sidik cerai, sidik-sidik cerai. Pokoknya cerai itu menjadi jalan terakhir, gitu ya. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, kenapa perempuan banyak yang mengajukan perceraian? Oh, berarti laki-lakinya yang banyak tidak genah, gitu. Laki-lakinya banyak yang tidak beres ngurus perempuan. Jadi satu data tapi bisa dimaknai oleh dua, gitu ya. Tetapi ini perlu dijadikan satu pelajaran, ya. Ada undang-undang KDRT itu saya pernah menulis di Suara Merdeka. Undang-undang KDRT itu memberikan inspirasi agar istri itu menjadi berani hingga rak kenanan tadi itu, ya. Nah, jadi ada suami yang memarahi istri itu bisa lapor polisi. Jadi tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi menyakiti secara psikis itu bisa lapor polisi. Itu kekerasan rumah tangga. Gitu ya. Jadi itu antara lain pemicunya, ada gerakan gender mainstreaming yang kebablasan, gitu ya. Kemudian yang tadi perkawinan dini di Jawa Tengah itu juga meningkat hampir 400% tahun 2020-2021, ya. Jadi ini data yang saya himpun dari Pengadilan Tinggi Agama, ya, perkawinan anak, ya. Jadi dari tahun 2018 itu se-Jawa Tengah kasus dispensasi nikah yang umurnya belum sampai batas menikah, diizinkan menikah itu
hanya 2.379. Tapi tahun 2009 meningkat ya menjadi 4.383 kasus. Tahun 2020 ini meningkat sangat tajam menjadi 12.623 kasus. Kemudian tahun 2021 menurun sedikit tapi masih di atas 11.505 kasus gitu. Nah, kasus dispensasi nikah ini karena ada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang usia perempuan semula 16 tahun, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 itu menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki. Itu yang memicu naiknya dispensasi nikah, jadi nikah dini, nikah muda. Tapi nanti 3-4 tahun yang akan datang itu saya kira sudah normal, sudah kembali normal gitu ya. Jadi banyak hal yang menghambat ya mewujudkan keluarga sakinah. Nah, terutama yang saya melakukan berbagai penelitian itu, perceraian itu sebenarnya tidak dipicu oleh hal-hal yang sangat prinsip gitu. Tapi hal-hal yang sepele saja sebenarnya di kalangan konflik rumah tangga suami istri itu. Cuman tidak ada yang menengahi, tidak ada kedewasaan sehingga kemudian terakumulasi ya, bertumpuk permasalahan dan komunikasinya mampet. Nah, jadilah cerai. Ya. Nah, kalau ada penasehatan perkawinan, jadi ini menjadi program BP4 agar di tiap kecamatan, di KUA, di desa misalnya ada lembaga konsultasi perkawinan atau lembaga atau bengkel perkawinan atau apa gitulah. Jadi kalau orang mau bercerai atau ada persoalan suami istri, nah kemudian datang ke situ, minta advice, minta saran, ditengahi, saya kira selesai. Iya, gitu. Tapi kalau tidak ada yang menengahi, udah terakumulasi. Gitu. Ya, baik, nanti kita akan lanjut setelah jeda berikut. Baik pemirsa TVku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Ulama Menyapa.